sampai sudah bergabung ada Bang Pangi Charwi Caniago, analis politik, CEO dan juga founder dari ini ya Foxpol Research Center and Consulting. Bang Pangi, Ya, selamat sore. Mohon maaf, nggak tahu apa cuaca atau gimana. Masuknya nggak bisa, sinyal juga begini. Terus ada juga yang ganggu terus menelpon terus sudah baik. bingung. Mohon izin saya Ya, harus off dulu nih karena harus nah, take off. oh Oke, ya, baik. Terima ya. kasih Terima atas kasih Bang waktunya, Pangi. Nanti Bang kita Mardhani ketemu lagi. Alisera. Zat, minta maaf. Ini lagi di Ya. Bangka Belitung, mau balik Jakarta. Baik, terima Terima kasih. kasih Bang Selamat Mardhani. melanjutkan Selamat aktivitas, Bang Mardhani. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi Bang Mardhani Alisera. Dan saya kembali ke Bang Pangi. Bang Pangi, tadi sudah berbincang dengan Bang Mardhani dan juga ada Bang Zaki terkait bagaimana kondisi koalisi dan lain sebagainya. Termasuk apa yang kita bahas kali ini ada Pak SBY dan juga Pak JK yang turun gunung bisa dikatakan seperti itu. Bang Pangi melihat secara global perkembangan politik di September 2022 ini 2 tahun sebelum Pilpres seperti apa, Bang Pangi? Ya, tentu saja kita memahami bahwa turun gunungnya PSB bukan sekarang aja. Saya lihat dari pemilu sebelumnya beliau juga udah turun gunung ya dalam setiap agenda pilkada, pileg dan pilpres. Saya pikir Pak SBY selalu hadir dan memang Pak identiti Partai Demokrat kan adalah tetap Pak SBY dan AHY. Jadi turun gunung ini menurut saya bukan sekarang aja, dari dulu pun sudah turun gunung untuk Mhm. membantu Partai Demokrat, termasuk di KLB kemarin Pak SBY sebetulnya juga turun gunung untuk menyelesaikan masalah keterbelahan apa namanya adanya apa dualisme kepengurusan itu. Dan yang kedua adalah sebetulnya yang disampaikan oleh Pak SBY itu dalam rangka mungkin bisa saja untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dan kemungkinan yang beliau sudah prediksi. Walaupun itu belum didukung oleh, mungkin beliau punya data fakta yang mungkin pembicaraan dari orang-orang yang beliau bisa percaya gitu bahwa terjadi konteks itu. Tetapi memang saya agak anehnya memang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menjegal, kemudian siapa yang melakukan kecurangan, dan bagaimana potensinya. Tentu delegitimasi pemilu kita juga akan bermasalah kalau misalnya itu selalu disampaikan bahwa ada ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, distrust terhadap penyelenggara pemilu, dan itu juga merusak citra KPU dan penyelenggara pemilu. Dan kalau misalnya nanti AHY jadi misalnya menjadi presiden atau wakil presiden, maka itu kan juga menjadi pertanyaan, berarti pemilu kemarin curang gitu. Jadi curang dalam konteks ini mungkin dua hal bisa ditangkap. Pertama, apakah curang dalam konteks penyelenggaraan pileg, pilkada, dan pemilu pilpres ya? Atau curang dalam konteks soal poros yang dibentuk hanya akan muncul dua poros, ada arsitektur, ada yang mendesain seolah-olah nanti uh, ada yang mengatur sehingga akan muncul hanya dua poros, jadi ada yang menjegal. Nah, kecurangan dalam konteks ini mestinya dikelirkan di awal gitu. Jadi yang saya Hmm. beri masukan semestinya adalah yang paling bagus itu kalau curang misalnya dalam konteks pemilunya bukan koalisinya, karena ada tadi keinginan untuk mengkondisikan pengkondisian jadi dua poros saja sehingga satu putaran, kan itu dianggap kecurangan dalam konteks itu atau kecurangan pemilu. Nah, kalau kecurangan pemilu kan bisa berikan menyampaikan apa alat ukurnya, misalnya kotak suara kita sudah harus clear, harus dilawan, Baik, tidak boleh lagi kotak kardus misalnya. Jadi harus kotaknya harus yang kotak bilik suara yang kayak dulu gitu. Itu jelas bahwa itu kita melawan dalam bentuk ya tidak boleh ada lagi ya namanya kotak suara dalam bentuk kardus misalnya. Atau saksi calon presiden itu harus dibiayai oleh negara. Jadi tidak ada lagi seperti Pak Prabowo kemarin nggak punya saksi gitu. Ini ditanggung oleh negara. Nah, yang ketiga apa kecurangan yang dianggap konteks itu misalnya apa namanya Mhm. adanya IT yang lemah, kemudian Baik. manipulasi suara DPT dan seterusnya. Nah, Mhm. itu yang pertama. Yang kedua adalah konteks ini sebetulnya kalau ada juga pengamat yang mengatakan menurut saya kurang pas juga bahwa kalau ingin mengkritik pemerintah, mendowngrade itu silakan gitu konteksnya. Tetapi memang menurut saya memang sudah waktunya oposisi harus mendowngrade, mengkritik gitu, memberikan memang tidak membenarkan bahkan menyalahkan dalam konteks yang membangun dengan data yang kuat. Nggak Baik. mungkin partai koalisi kemudian mendukung, mengamini, menstempel pemerintah.
Nah, ada pengamat yang mengatakan kalau dikritik jangan ini infrastrukturnya nggak usah dikritik gitu kan aneh-aneh. Jadi infrastruktur apapun termasuk pembangunan sekarang itu yang harus dikritik namanya oposisi. Karena masa keemasan oposisi, momentum emasnya oposisi itu ketika pemerintahan redup kan, ketika Baik. pemerintahan redup. Ya. Baik, Bang Panggi tadi sudah diluruskan ya oleh Bang Zaki bahwasanya kecurangan yang dimaksud oleh Pak SBY ini adalah ketika nantinya ini ada yang menghalang-halangi terbentuknya poros alternatif atau poros ketiga. Menurut Anda seperti apakah mungkin itu terjadi penjagalan-penjagalan itu? Ya, sebetulnya kalau kita punya mazhab sama dengan partai-partai lain harus banyak varian menu yang disajikan ke publik pada level kandidasi. Semakin banyak varian menu yang disajikan kepada masyarakat, maka ketika masyarakat memilih pada level election itu betul-betul pilihan yang beragam, yang Hmm. banyak yang dihadapkan ke masyarakat. Tidak hanya dua calon dan muka-muka lama dan itu-itu saja, tentu itu menyebabkan golput tinggi, partisipasi juga rendah, dan orang juga jenuh dengan tokoh-tokoh lama yang tidak ada tokoh segarnya. Jadi keinginan misalnya ada kita juga punya mazhab, punya pandangan harus minimal 3 sampai 4 poros ya. Nah, kalau misalnya hari ini ada keinginan ada tokoh PDIP mengatakan lebih baik tetap dua calon, kemudian supaya satu putaran, itu berarti kan mereka nggak mau belajar dari fakta dan sejarah dan tidak mengerti bagaimana polarisasi, keterbelahan dan konsekuensi luka yang besar dari dari politik-politik yang mengandung sara yang mudah dihadap-hadapkan bipolar atau head to head itu dan sangat punya resiko konsekuensi yang besar. Maka sebetulnya keinginan dari Partai Demokrat itu mulia sebetulnya, termasuk keinginan dari KIB bagaimana kemudian masyarakat punya banyak varian menu yang disajikan, punya alternatif lain, tidak hanya tokoh itu saja. Maka kalau dua calon presiden itu memang tidak akan memenuhi representasi dari termasuk Anies Ahaye juga ada kemungkinan tidak jadi gitu. Karena ada potensi satu partai saya cabut, jadi Demokrat sama PKS dengan Nasdem ada potensi tidak diusung juga. Sebenarnya mereka punya potensi tidak diusung kalau tidak memenuhi ambang batas itu kan. Hmm. Bang Pangi, Bang Pangi, apakah hadirnya dengan hadirnya dua sosok ini yang diperkirakan akan apa namanya ikut berkontribusi dalam Pilpres 2024. Nah, ini apakah akan kemudian tetap membentuk poros baru selain poros-poros yang sudah terbentuk? Ya, saya lihat chemistry-nya sekarang kan masih penjajakan ya pada tautan programatik, penyamaan persepsi dan pikiran-pikiran, narasi-narasi kebangsaan. Ada kemungkinan akan ada poros yang selain yang kita sebut dari misalnya poros Gerindra PKB, poros PDIP, kemudian poros Nasdem Demokrat dan PKS dan porosnya KIB. Ada kemungkinan di luar itu akan lahir ketika memang ternyata di bawahnya masih ada kendala saya lihat. Sebetulnya Nasdem dengan Demokrat belum clear saya lihat. Masih banyak suara yang berbeda. Saya lihat saja orang-orang penting di Demokrat itu dan orang-orang penting di Nasdem itu kayak berantem gitu. Jadi belum chemistry-nya belum klik saya lihat. Jadi potensi Nasdem akan mengusung Anies dan AHY itu menurut saya masih jauh. Nah, saya lihat nggak klik di situ. Mungkin Surya Paloh-nya oke, tetapi di bawahnya masih saya lihat nggak satu komando, nggak satu. Saya nggak tahu apakah karena politik kebangsaannya, ada soal platform ideologisnya atau soal program persamaan kepentingannya, saya nggak tahu. Tetapi dua partai ini saja, Nasdem dengan Demokrat itu nggak clear sampai sekarang saya lihat. Jadi potensi bahwa Anies AHY itu menurut saya masih terlalu dini, terlalu susah untuk kita katakan ini punya potensi. Karena kalau sudah klik sama Nasdem sama PKS, Nasdem dengan Demokrat itu sudah oke. PKS itu mungkin ikut aja jadi follower aja. Jadi mungkin nggak akan terlalu kesulitan. Jadi ada potensi AHY tidak diusung dalam Pilpres 2024 ada. Itu mungkin ya bagian strategi Pak SBY mengantisipasi itu dengan berbicara dengan hati ke hati gitu. Ada gelagat, ada aroma amis ya yang kemudian ingin menjegal beliau misalnya untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden karena potensi beliau udah ditinggal gerbong atau tidak mendapatkan boarding pass itu ada gitu. Jadi apalagi adanya sebenarnya partai-partai menurut saya ada koalisi lain, harus ada koalisi yang agak bisa bentuk
menurut saya koalisi yang ada ini udah masih apa? Menurut saya masih mengalami patahan tulang punggung backbone-nya nggak kuat. Jadi ini koalisi menurut saya gampang pecah karena lem perekat koalisinya hanya soal kandidasi saja. Jadi nggak ada yang agak kuat gitu. Jadi ya, saya berharap sih ada poros baru sih yang di luar nama-nama yang poros yang ada hari ini gitu. Jadi ini menurut saya tidak mudah gitu ketika memang nanti ada potensi orang-orang terbaik ya. Makanya tokoh-tokoh eksternal, orang-orang yang tidak punya partai ya, tetapi punya modal elektabilitas, orang-orang yang populis dan dicintai rakyat itu mestinya harus ada partai lain yang bisa menyambut itu. Tetapi tren hari ini kan partai politik ada kemungkinan tidak mau robek tiket ya. Artinya memakai tiket itu untuk ketua umumnya atau untuk kadernya, tapi untuk tidak untuk kader eksternal seperti Anies atau Mas Ganjar misalnya. Nah, ada potensi itu. Tetapi menurut saya semakin banyak ada partai-partai yang terbuka ya untuk internal atau eksternal itu bagus. Maka KIB itu sebetulnya salah satu cara untuk mengakomodir tokoh kader yang tidak diakomodir di partai lain atau tidak ada mendapat boarding pass sehingga KIB punya kepentingan untuk menyelamatkan atau mengambil agenda itu gitu. Baik, artinya untuk KIB sendiri, kalau tadi ada menyampaikan ini koalisinya juga belum begitu kuat. Ini apakah KIB juga demikian, Bang Pangi? Iya, KIB kan belum pada tahap koalisi lem perekat koalisi baru tahap penjajakan penyamaan platform ideologis programatik dan tautan persamaan kepentingan yang lagi dicari, tetapi kata mereka sudah mulai pada level pembahasan kandidasi nama. Nah, mudah-mudahan pada level kandidasi itu ada nama-nama tokoh-tokoh yang eksternal yang tidak kader partai, yang tidak diakomodir di partai politik itu bisa diakomodir oleh poros koalisi KIB ini gitu. Baik. Misalnya. Baik. Singkat saja Bang Pangi, Anda akan meyakini Pilpres 2024 ini tetap lebih dari 2 poros atau seperti apa? Menurut kalau saya punya mazhab harus lebih dari 3 poros. 3 sampai 4 poros. Kalau 2 poros lebih baik nggak usah Pilpres. Menurut saya dibatalkan aja. Nggak ada gunanya karena konsekuensi risikonya lebih besar ya, kerusakannya besar ketimbang hanya pemilu reguler 5 tahunan. Sementara tenun kebangsaan kita, politik kebangsaan kita jadi rusak gitu. Jadi menurut saya cukup dua itu menurut saya lebih baik dikubur saja. Itu rute oligarki. Protokol oligarki harus dihancurkan. Kita punya protokol agenda rakyat itu yang jauh lebih penting. Baik, terima kasih Bang Pangi atas waktu yang diberikan dan juga penjelasannya karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bang Pangi. Oke, Mas Gilang. Baik, terima kasih Bang Owi. Baik, demikian Tribuners, perbincangan menarik dalam program Overview edisi hari ini dengan tema Saat SBY hingga JK Turun Gunung. Jangan lewatkan program Overview setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan juga Anda bisa kembali menyaksikan talkshow edisi ini secara lengkap di YouTube Tribun News dan juga Tribun Solo Official. Saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdullah Rawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.